Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di mata kuliah praktikum bimbingan dan kelompok. Saya Puji Aprilani akan sedikit menjelaskan mengenai pemberian informasi dari kelompok 1 tugas 3 ini. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama ada pengertian bimbingan kelompok, ada pengertian bimbingan kelompok, teknik ekspositori atau pemberian informasi. Yang ketiga ada karakteristik strategi teknik ekspositori. Yang selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok teknik ekspositori. Yang selanjutnya ada pelaksanaan bimbingan kelompok teknik ekspositori. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan teknik ekspositori. Yang pertama ada pengertian bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan secara berkelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan untuk melatih keterampilan komunikasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan. Prayitno juga menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada individu secara berkelompok agar kelompok tersebut lebih kuat, besar, dan mandiri. Selain itu juga Winkel mengemukakan bahwa bimbingan kelompok mengharapkan perubahan dalam sikap dan perilaku klien secara tidak langsung melalui pemberian informasi yang menekankan pengolahan kognitif pada anggota kelompok tersebut. Nah, jadi bimbingan kelompok itu merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli melalui kelompok kecil terdiri atas beberapa orang untuk maksud pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, atau pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya ada pengertian bimbingan kelompok atau teknik ekspositori, pemberian informasi. Teknik pemberian informasi merupakan salah satu teknik pada layanan bimbingan dan kelompok. Informasi sendiri merupakan mengetahui pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Nah, teknik pemberian informasi ini sering disebut sebagai metode ceramah yang memberikan informasi atau penjelasan oleh seorang pembicara pada suatu kelompok pendengar. Jogianto menjelaskan informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaannya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata atau face digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Prayitno dan Erman Amti menjelaskan bahwa teknik pemberian informasi itu adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan dan rencana yang langsung dan terbuka oleh konselor kepada seluruh responden. Beragam teknik dan media yang bervariasi serta fleksibel dapat digunakan melalui kelompok dan klasika. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk layanan informasi ini. Yang pertama ada teknik ceramah atau tanya jawab dan diskusi, yaitu teknik ini paling sering dan umum digunakan dalam menyampaikan informasi. Dengan teknik ini, responden mampu mendengarkan atau menerima ceramah dari konselor. Selanjutnya diikuti dengan tanya jawab juga, serta pendalamannya dilakukan dengan diskusi. Yang kedua ada penyampaian informasi secara tertulis dapat melalui beragam media seperti papan pembimbing, direkam, atau majalah, film, dan video.
Yang terakhir ada pemberian informasi pada bimbingan kelompok. Dipimpin oleh pimpinan kelompok atau PK. PK itu adalah pimpinan kelompok. Bisa dilakukan oleh guru kelas atau guru bimbingan dan konseling maupun konselor itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ada karakteristik strategi teknik ekspositori. Adapun karakteristik strategi ini menurut di Masley 2007 terdapat beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama ada strategi ekspositori. Strategi ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentifikasikan dengan ceramah. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Dan yang selanjutnya ada tujuan utama pembelajaran. Itu adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran ekspositori. Ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademik siswa. Metode pembelajaran dengan kuliah merupakan bentuk strategi ekspositori. Selanjutnya, tujuan bimbingan kelompok teknik ekspositori. Wikel berpendapat teknik pemberian informasi ini bertujuan untuk membekali siswa atau individu tentang pengetahuan atau wawasan dan fakta agar individu mampu merencanakan dan memutuskan masa depan secara mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Teknik pemberian informasi ini juga bertujuan agar individu mengetahui dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan sehari-hari dan guna untuk membantu perkembangan diri. Selain itu juga pemberian informasi memiliki fungsi pemahaman yang mana bertujuan agar individu memahami berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mencegah timbulnya suatu masalah atau pemecahan suatu masalah dan untuk membantu individu dalam mengaktualisasikan dirinya sendiri. Di sini juga ada teknik pemberian informasi bertujuan untuk mengembangkan kemandirian atau pemahaman dan penugasan individu terhadap informasi yang diperlukannya akan memungkinkan individu. Yang pertama adalah mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara objektif, positif, dan dinamis. Yang kedua dapat mengambil keputusan sendiri. Dan yang ketiga ada mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan keputusan yang diambil oleh individunya sendiri. Dan yang terakhir ada mengaktualisasikan secara terintegritas. Di sini juga ada pelaksanaan bimbingan kelompok teknik ekspositori. Menurut Dewa Ketut Soekardi dalam buku pedoman praktis bimbingan dan penyuluhan Islam terdapat langkah-langkah pelaksanaan teknik pemberian informasi. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan,
ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap terakhir. Sekarang kita masuk ke tahap perencanaan dulu. Pada tahap perencanaan ini terdapat beberapa tahapan, yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan pemberian informasi tersebut, menentukan bahan atau materi apa yang diberikan ke anggota kelompok berupa fakta atau konsep. Selain itu juga memilih dan menentukan contoh maupun konsep yang akan diberikan, menentukan responden atau konseli yang diberikan perlakuan. Di sini pemimpin kelompok mengkoordinir berjalannya tahap perencanaan tersebut. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini mencakup kegiatan organisasikan kegiatan layanan, menyajikan materi yang disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Tahapan ini dilakukan dengan perpaduan bimbingan kelompok, yaitu tahap pembentukan atau tahap peralihan dan kegiatan. Dan yang terakhir ada tahap terakhir. Tahap terakhir ini mengadakan penilaian apakah tujuannya sudah tercapai apa belum. Untuk mengetahui pencapaiannya itu sendiri dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan ataupun dengan post-test. Pada tahap terakhir ini juga sebagai penentu apakah melakukan bimbingan tidak lanjut sesuai kesepakatan anggota kelompoknya itu sendiri. Untuk bahasan terakhir ada kelebihan dan kelemahan teknik ekspositori. Yang pertama ada kelebihan dari teknik ekspositori ini adalah yang pertama dapat melayani banyak orang, yang kedua tidak membutuhkan banyak waktu sehingga lebih efisien, yang ketiga ada tidak membutuhkan banyak fasilitas untuk melaksanakannya, yang selanjutnya mudah dilaksanakan jika dibandingkan dengan teknik yang lain, dan yang terakhir ada apabila pembicara pandai menggunakan gambar dengan kata-kata bahannya menjadi menarik. Dan di sini juga ada kekurangan dari teknik ekspositori. Di antaranya di sini ada 3 ya. Yang pertama sering dilakukan secara monolog. Yang kedua ada individu yang mendengarkan kurang aktif. Yang terakhir ada memerlukan keterampilan berbicara supaya penjelasan menjadi menarik. Sekian dari kelompok 1 tugas 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang mau ditanyakan, mari kita berdiskusi di Google Classroom. Mohon maaf juga kepada ibu dan rekan-rekan, tugasnya agak terlambat gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.